kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda yang mengikuti kami di RRI Manado lewat live streaming YouTube RRI ya. Senang sekali kami hadir kembali di Sulut Bicara. Ini terkait dengan membahas topik mendesak pembentukan Direktorat PPA PPO. Sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk 1 jam ke depan ada Kombes Pol Noni Johana Sengkei SPMSI selaku Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Hendra. Oh, Iya, Pak Hendra. Hendra Asa, ya. Om Hendra juga ya. Baik. Dan selanjutnya ada Pak Marcel Stephen Silom SE, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA pada Dinas PPA Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Marcel. Iya, selamat pagi. Kalau saya sebut Bang Hendra ya. Oke, siap. Ini 1 jam ke depan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 082195 835080 atau komentar Anda di Facebook dan juga YouTube ya. Anda bisa mencarinya di RRI Manado, di sana ada tanda merah live. Anda bisa langsung klik saja, terus Anda bisa memberikan tanggapan sambil Anda mengikuti apa yang menjadi pembicaraan kita ya. Kalau kita berbicara tentang mendesak pembentukan Direktorat PPA PPO ini, tentunya kita melihat pada berbagai macam kasus dulu yang terjadi ya, perdagangan orang atau trafficking khususnya pada perempuan, dan bagaimana tindakan-tindakan juga yang akan dilakukan penegakan hukum, dan sudah berapa banyak juga ya kasus-kasus yang masuk pada pelaporan di Dinas PPA Sulawesi Utara. Kami ke Ibu dulu ya. Bu, kalau kita melihat kan sekarang banyak yang terjadi yang namanya kekerasan terkait dengan perempuan, ada juga perdagangan orang dan lain sebagainya. Kenapa Polda atau kepolisian membentuk dulu ini PPA, ada direktorat khusus gitu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi memang kalau kita melihat latar belakang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga termasuk tindak pidana perdagangan orang, terus mengalami eskalasi yang boleh dikatakan terus melangit, meningkat setiap tahun dari tahun ke tahun. Dan tentu menyikapi, merespon hal tersebut, Polri dalam hal ini sebagai ujung tombak di dalam pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat, ya, di salah satu tusinya tentu memikirkan hal ini ya. Jadi kalau mau lihat dari latar belakang, mulai dari sekitar tahun 2010 dibentuk unit pelayanan perempuan dan anak, kemudian terus berkembang menjadi atau menjadi subditnya, subdirektorat yang ada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan evolusi yang melalui perjuangan jangka panjang tersebut, kepentingannya cuma satu, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan anak, melalui peran Polwan yang dapat mewakili ya, karena ada pendekatan empatik, berperspektif terhadap korban, dan kemudian itu dari perjuangan yang panjang itu di tahun
akhir tahun kemarin, kemudian pimpinan Polri sebagai bagian dari strategi Polri, kemudian meluncing atau membentuk Direktorat Reserse PPA PPO yang sebelumnya di tingkat Bareskrim Polri sudah dibentuk di tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan jawaban perjuangan yang panjang untuk kepentingan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan dan juga tindak pidana perdagangan orang. Kenapa Sulawesi Utara? Karena Sulawesi Utara merupakan salah satu kantong di mana angka-angka ini meningkat ya, angka-angka ini terus meningkat ya. Baik, kalau kita melihat pada perkembangan kasus, saya juga sering mengikuti di berbagai kegiatan atau penegakan hukum, khususnya dalam persidangan pengadilan. Hampir setiap minggu itu pasti ada sidang terkait dengan anak, sidang terkait dengan perempuan juga, karena berimplikasi dari perceraian dan lain sebagainya. Apakah dari situ baru dibentuk direktorat ini, atau memang ada kasus yang lebih besar lagi yang lain begitu sampai dibentuknya direktorat ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penguatan penanganan pidana terhadap perempuan dan anak ya, kemudian termasuk dalamnya trafficking ini melalui evolusi yang sungguh sangat panjang karena kebutuhan tuntutan dari masyarakat bahwa Polri tidak boleh sebelah mata dalam penanganan ini. Nah, ini diperjuangkan dan itulah yang saya sampaikan tadi, jawaban pimpinan Polri untuk menjawab tuntutan masyarakat ini yaitu dengan membentuk direktorat. Jadi ini juga karena berbase kepada data-data kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dikompolir oleh organisasi-organisasi seperti LSM, bahkan Dinas Perlindungan Perempuan, maupun yang masuk yang memang real nyata semua orang mencari kepolisian untuk melaporkan sesuatu yang dialaminya. Ya, jadi ini juga didorong dengan faktor karena masyarakat yang melalui proses edukasi memahami bahwa yang kasus ini yang tadinya ranahnya aib keluarga, sesuatu yang bersifat private, kemudian diketahui bahwa ada hak-hak mereka untuk diajak berbicara, dan itulah kemudian menambah angka-angka ini terus meningkat karena pemahaman, kesadaran masyarakat bahwa terutama perempuan dan anak bahwa mereka berhak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan hukum. Baik. Itu pidana khusus ya, bagaimana kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga ini terkait dengan perdagangan orang yang menjadi salah satu sorotan yang terjadi akhir-akhir ini juga, bagaimana penanganan kasus sehingga sama seperti Ibu mengatakan tadi, yang akhirnya lari semuanya ke pihak kepolisian, dan itu merupakan hal yang positif untuk bagaimana kita menyikapi. Saya ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sebelum kita nanti ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Saya ke Pak Marsal. Pak Marsal, sudah lama Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dari Polda Sulawesi Utara baru kali ini ada pembentukan direktorat yang baru khusus untuk PPA. Padahal di pemerintah saja sudah ada dinas khusus untuk perempuan dan perlindungan anak. Ya. Baik Pak Hendra, tentunya ini sebelum saya menjawab lebih detail, saya berangkat dari suatu komitmen pemerintah atau negara ketika hadirnya Direktorat PPA PPO yang menandakan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi perempuan dan anak dari korban kekerasan. Karena disadari bahwa penanganan perempuan dan anak itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Benar memang Dinas P3A itu sudah ada. Kemudian di Polda juga kan memang dari awalnya sudah ada, walaupun ya Bu Noni masih baru unit, satu ya? subdit. Jadi hanya satu subdit. Unit jadi subdit. Ya. Tetapi dalam penanganan ini tidak hanya melihat proses hukumnya saja untuk mendapatkan keadilan, tetapi bagaimana melihat setiap korban ini mendapatkan hak-haknya
Ketika di suatu kondisi dia mengalami kasus, ada hak-haknya yang dilanggar. Nah, tugas kami di Dinas P3A melalui UPTD PPA itu memastikan hak-hak korban ini terpenuhi. Nah, sehingga secara kemitraan kolaborasi ini bukan berarti kita maknai bahwa hadirnya di PPA PPO ini akan tumpang tindih. Karena dalam konteks terminologi nomenklaturnya sama ya, perlindungan perempuan dan anak. Ya, walaupun ada PPO tapi ruang lingkup penanganan kami juga termasuk TPPO. Jadi seperti itu ya, bukan tumpang tindih tapi bagaimana sekali lagi komitmen negara itu benar-benar hadir untuk masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan. Oke, saya ke Pak Marcel lagi. Pak Marcel, kalau melihat dari angka kasus tadi, Ibu kan mengatakan bahwa terus terjadi peningkatan. Di Sulawesi Utara memang demikian, Pak. Terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Iya. Gitu. Termasuk juga perdagangan orang ya. Iya. Karena kita melihat ada satu kasus sekarang yang lagi disoroti di media sosial terkait dengan bagaimana warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang ternyata implikasinya itu semua karena didasari dari iming-iming pekerjaan dan lain sebagainya, ternyata perdagangan orang masuk di dalamnya karena tidak memiliki dokumen yang jelas begitu. Ya. Jadi memang kalau kita melihat data fakta kasus kekerasan ya tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara, tapi sejalan dengan data nasional, walaupun memang dari tadi penjelasan Ibu Dir tadi, Sulawesi Utara memang merupakan salah satu provinsi juga yang memberikan kontribusi angka kekerasan yang tinggi, karena dari data yang kami himput melalui data Simfoni itu memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saya lebih ke data kasus yang ditangani oleh UPTD PPA mulai ketika UPTD PPA ini juga terbentuk di tahun 2020 sementara COVID sampai dengan tahun 2026 ini memang mengalami peningkatan, sehingga kalau mau akumulasi Bang Hendra, UPTD PPA menangani kasus itu sudah kurang lebih 1.400 kasus. Kalau akumulasi ya dari tahun ke tahun, dan 70% itu adalah kasus terhadap anak. Baik. Gitu. Nah ini 1.000 lebih dari semenjak dibentuk ya, 2020 akumulasinya sudah sampai 1.000 lebih. Ibu menyikapinya seperti apa? Apakah dulu juga Ibu selaku bagian dari PPA mungkin di kepolisian sebelum dia jadi direktorat yang tadi sebelumnya kan dikatakan unit? Memang sudah banyak juga sebenarnya di Sulawesi Utara pada penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa menutup mata angka kekerasan atau laporan-laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang itu terus mengalami eskalasi yang meningkat dan menunjukkan beberapa kompleksitas dalam modus-modusnya terus berkembang, karena kalau kita ada di zaman sekarang malah ada eksploitasi seksual secara online, ada begitu banyak kompleksitas yang memerlukan ada penguatan lembaga oleh Polri sendiri ya, untuk kepentingan yang tadi disampaikan Pak. Negara hadir untuk lebih mendekatkan pelayanan, ada penguatan di mana di dalamnya diharapkan dengan diawaki oleh personil Polwan dapat memberikan pelayanan yang sifatnya empatik, kemudian lebih berperspektif korban dan untuk kepentingan perlindungan. Ya, jadi angka ini ya mungkin sudah bisa kemarin mungkin ada beberapa teman yang mungkin sering diajak, ada database yang memang menunjukkan bahwa angka kekerasan itu terus meningkat. Ya mungkin saya kembali karena topiknya adalah mendesak pembentukan Direktorat PPA PPO. Sejatinya itu sudah dibentuk, tadi saya sudah jelaskan melalui Kep Kapolri 1686 ya, 1686 bulan November kemarin. Salah satu direktorat yang dibentuk adalah Direktorat Reserse PPA PPO di Polda Sulawesi Utara ya. Kemudian pimpinan atau dalam hal ini Kapolda Sulut Bapak Irjen Pol Roy Kaharilangi
sudah juga mengatensi apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di dalam direktorat yang baru ini, tidak terlepas mulai dari kebutuhan personilnya, kemudian sarana prasarananya. Walaupun kalau berbicara tentang kasus-kasus itu memang sudah berjalan ketika masih ada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi itu terus tidak bisa berhenti karena kemudian berpindah, kemudian memulai dari nol lagi, tidak ya. Jadi tetap itu dalam proses birokrasi internal itu tetap akan dialihkan kepada kami untuk kami lanjuti. Tentu sekali lagi ini kepentingannya untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan lebih kemudian kepada pendekatan pelayanan dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap kasus-kasus yang dilaporkan. Terus yang tadi disampaikan oleh Pak Marcel, memang kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini penanganan terhadap kekerasan perempuan, kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, termasuk trafficking, termasuk eksploitasi seksual online, ini dari hulu ke hilir itu tidak bisa hanya dilakukan oleh atau sifatnya sektoral saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama. Tujuannya cuma satu, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kita punya UPTD, dinas PPA, ada dinas sosial yang tusinya adalah memberikan rehabilitasi terhadap korban, bahkan juga termasuk dengan lembaga-lembaga sosial non pemerintah lainnya, LSM-LSM yang peduli dengan perempuan dan anak, yang memberikan kontribusi positif terhadap negara melalui informasi-informasi, bahkan modus-modus, karena terkadang kan korban ini justru mendatangi mereka untuk kepentingan mendapatkan perlindungan. Karena sekali lagi kasus-kasus ini kan semuanya sifatnya seperti aib. Korban tidak berani untuk mengungkapkan ke publik, itu apalagi mau melapor ke polisian itu kan. Jadi kita membutuhkan seperti UPTD, teman-teman LSM, ada organisasi suara perempuan dari zaman gerakan perempuan Sulu, ada banyak lagi yang cares, peduli sama perempuan dan anak. Nah, itu kita berkolaborasi untuk sama-sama ketika teman-teman ini melaksanakan fungsi pencegahan, perlindungan dan pencegahan, kami juga berusaha untuk yang tadi itu, perlindungan terhadap hak korban, kemudian memberikan kepastian hukum. Ini juga bagian dari skema besar untuk memberikan perlindungan terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan anak. Kita punya 3 direktorat di dalam direktorat yang baru ini, lagi-lagi untuk pendekatan pelayanan. Yang pertama itu Subdit 1 itu dia membawahi untuk kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kelompok rentan lainnya ya misalnya untuk lansia, anak-anak berkebutuhan khusus, disabilitas, maka itu ada di menjadi tusi Subdit 1 ya. Kemudian ada subdit dia hanya subdit 2 dia berfokus kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Juga tidak hanya di dalam yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak, tetapi juga semua undang-undang terkait, aturan-aturan terkait itu. Dan yang ketiga spesifik subdit 3 itu menangani kasus-kasus yang terkait dengan pidana perdagangan orang ya, untuk kepentingan pemberantasan perdagangan orang. Jadi sudah lebih kalau dulu itu jadi satu, sekarang sudah secara spesifik, secara khusus ya, itu tadi untuk kepentingan pendekatan pelayanan yang optimal, profesional, kepentingannya untuk perlindungan terhadap. Baik. Ya, dan untuk Anda pendengar sudah sedikit memahami ya bagaimana kehadiran dari direktorat ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang lebih berfokus ya pada bagaimana kemudian menjaga juga hak dan tuntutan manusia atau perempuan dan anak ini, untuk supaya tidak terjadi yang namanya kekerasan atau mungkin perdagangan orang juga ya. Dan Anda sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon yang kami siapkan
bisa langsung di 082195835080 atau Anda bisa berkomentar. Nah, kalau kita berbicara tentang kasus ya, saya ke dinas dulu dari Pak Marcel. Pak Marcel, Ibu tadi sudah lebih menerangkan fokusnya ada 3 bidang ya, atau ada sub bidang. Ada yang pertama itu terkait dengan perempuan dan kelompok rentan, begitu, baru kedua perempuan dan anak, kekerasan perempuan dan anak, yang ketiganya itu perdagangan orang. Kalau dari dinas sendiri melihat kekerasan terhadap perempuan yang ada di Sulawesi Utara, dominannya yang bagaimana Pak? Apakah ini kekerasan secara fisik? Kalau sekarang kan kita kemarin sempat menonton juga ya, ada staf khusus dari gubernur yang hanya meraba saja langsung dipecat dari jabatannya, nggak tahu juga proses hukumnya apakah delik aduan atau tidak yang langsung disikapi untuk kekerasan terkait dengan atau pelecehan ya, ini termasuk pelecehan terhadap perempuan. Seperti apa bentuk-bentuk kekerasan perempuan dan anak yang dominan di Sulawesi Utara? Sifatnya hanya maki-maki atau saling melecehkan lewat mulut ke mulut, kadang-kali seperti itu? Ya, baik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa data yang kami tangani, yang kurang lebih akumulasi 5 tahun 1.400. Jadi kasus yang tertinggi itu adalah kasus kekerasan seksual. Nah, walaupun kalau dipilah memang 70% kasus dari 1.400 itu kasus terhadap anak. Nah, kalau untuk perempuan dewasa masih juga ada dominan kekerasan seksual. Kemudian ada kasus kekerasan fisik. Dan kalau untuk anak banyak kasus kekerasan terkait perebutan hak asuh anak, kemudian ada penelantaran. Nah, itu adalah potret gambaran kasus yang ada. Jadi memang menjadi PR kita bahwa masih tertinggi itu adalah angka kasus kekerasan seksual. Ya. Kalau tidak salah tahun yang lalu dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini menyatakan bahwa Sulawesi Utara darurat kekerasan terhadap anak. Betul itu Pak? Kalau mengatakan darurat terhadap kekerasan terhadap anak, kita harus melihat pembanding Pak. Ya, karena walaupun memang kalau melihat data, angka tertinggi adalah kasus kekerasan terhadap anak. Tetapi lebih ke kasus kekerasan seksual. Nah, saya kembali tadi sebetulnya dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat sebetulnya sudah perlu harus dihimbau bahwa ternyata terkait aspek kekerasan seksual, apalagi orang Manado Kang Pak Andre. Soalnya ada lagi yang bilang cuma baku sedu. Tuh. Cuma baku sedu kalau sudah main colek-colek. Nah, karena itu akan masuk pada bisa memenuhi unsur tindak pidana, itu mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Noni. Tetapi kalau melihat kasus-kasus yang kami tangani, ya ada beberapa kasus yang dianggap hanya sepele oleh masyarakat karena mungkin akibat ketidaktahuan, tetapi itu sudah masuk memenuhi unsur pidana tentang kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu lahirnya Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022 yang kemudian ada turunan Perpres 55 tahun 2004 memberikan mandat juga kepada UPTD PPA sebagai lembaga penyelenggara layanan terpadu. Jadi untuk mengkoordinasikan penanganan untuk bagaimana hak-hak korban ini bisa terpenuhi. Baik. Saya ke Ibu, Bu, ini kemarin kan sempat ada heboh juga di media sosial. Ini pejabat negara ya, artinya staf khusus juga gubernur yang sifatnya hanya candaan mungkin kalau melihat dari videonya itu sudah bisa masuk dalam kategori tanpa delik aduan begitu, bisa langsung diproses atau harus melapor dulu begitu. Ya, jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Marcel bahwa kita punya undang-undang yang sangat kompleks. Undang-Undang 12 2022 tidak hanya menyentuh kepada penegakan hukumnya, tetapi juga berpikir terhadap pencegahan dan sampai dengan memberikan perlindungan. Di mana secara rinci semuanya itu sudah diatur di dalamnya. Ada pasal di pasal 4 undang-undang ini
Itu tindak pidana kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non fisik, kemudian fisik, kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, bahkan kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Kalau di pasal 5 itu berbicara tentang kekerasan non fisik, itu perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ yang dimaksud untuk merendahkan harkat dan martabat. Jadi tujuannya untuk merendahkan harkat dan martabat. Tapi lebih spesifik lagi ya aturan-aturan ini Jadi ya. itu yang tadi yang Pak Hendra sampaikan itu masuk. Karena Tanpa itu perlu merendah. delik aduan lagi begitu ya. Jadi memang khususnya case ini sebagai informasi kepada masyarakat itu sudah ditindaklanjuti oleh Polri dan ditangani oleh Polresta Manado ya. Jadi supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, kasusnya sendiri sudah dilaporkan oleh korban dan ditindaklanjuti oleh Polresta Manado. Satreskrim Polresta Manado. Jadi undang-undang ini sudah memberikan ruang sekecil-kecilnya kepada pelaku ya, pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam arti kekerasan seksual dalam konteks dari jurusan manapun itu sudah diatur ya, untuk ditindaklanjuti oleh yang tadi instansi-instansi terkait, termasuk di dalamnya Polri yang diberikan oleh amanah oleh undang-undang. Kalau yang tahun kemarin Undang-Undang 881 tentang KUHAP, tetapi kemudian sudah ada KUHAP baru, itu undang-undang yang sudah diberlakukan di awal tahun ini, di mana Polri adalah penyidik utama. Jadi kepolisian adalah penyidik utama yang menangani terkait dengan penegakan hukum atas seluruh jenis kejahatan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang tadi saya sampaikan Undang-Undang 12 tahun 22 untuk kita proses dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan tentu kepada korban dan masyarakat secara umum. Baik. Kalau di lalu lintas kan artinya kita melihat sekarang ada CCTV di mana-mana, ketika terjadi pelanggaran di situ langsung ditindaki atau diproses hukum oleh kepolisian. Begitu juga terhadap perempuan yang misalnya di tempat-tempat umum, ketika langsung terjadi seperti itu langsung ditindaki atau tunggu korban-korban yang melaporkan sendiri. Karena kalau kita melihat pada kasus ini banyak kali tidak tahu bagaimana kakek-kakek langsung muncul di Facebook lah atau TikTok lah kekerasan, atau seorang perempuan yang akhirnya mengungkapkan sendiri isi hatinya lewat media sosial yang akhirnya baru di situ terungkap kasus itu. Bagaimana Ibu? Ya, jadi sebelum New KUHAP, memang alat bukti itu sangat terbatas. Ya, alat bukti sangat terbatas. Tetapi juga khusus terhadap kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak, bahkan sebelum ada undang-undang PKS sendiri, itu memang ada perlakuan khusus, ya, perlakuan khusus karena kalau berbicara seksual siapa yang lihat, ya. Nah, tapi saya berbicara terhadap perluasan alat bukti yang diatur oleh New KUHAP, di mana barang bukti digital itu menjadi salah satu bukti yang dapat memperkuat dugaan terjadinya sebuah perkara untuk kepentingan. Jadi itu merupakan dokumen juga, Pak, Ibu ya. Iya, jadi yang viral kemudian tidak sengaja terekam di mana-mana, ada CCTV, itu sangat membantu sekali. Itu dapat kita ambil, kita tarik untuk kepentingan pembuktian terhadap suatu perkara kasus tindak pidana yang dilaporkan tentunya kepada kita. Ya. Berarti artinya sekarang kalau meraba-raba begitu. Oh ya, jadi hati-hati Pak Hendra, jangan main-main, jangan baku sedu. Karena apa? Tidak semua orang, tidak semua entah itu perempuan dan anak menginginkan. Kadang kan kita terlalu mengeneralisir semuanya, cuma kok baku sedu. Kadang-kadang dengan verbal. Jadi ini undang-undang PKS ini dengan verbal, dengan kata-kata saja udah masuk ya, pelecehan. Iya, gitu ya. Itu sudah sangat masuk dan bisa diproses. Ya,
Apalagi orang Manado nih. Iya. Kalau ngomongnya kan kali kan Jadi lebih- hati-hati, justru karena itu hati-hati perempuan dan anak ini semakin, karena sosialisasi apalagi dengan dunia digital saat ini, mereka semakin memahami bahwa aku ini ada hak, aku ini manusia bisa yang gitu. punya harga diri. Punya begitu harga ya. diri, martabat yang negara sudah membuat komitmen untuk hadir melindungi. Oke. Jadi jangan-jangan dia baku sedu. Baku sedu ini bisa berujung kepada hukum ya. Apapun alasannya, dalih daripada pelaku tetap konstruksinya diatur di dalam undang-undang, masuk dia. Tapi sudah ada laporan-laporan atau tindakan-tindakan untuk penegakan hukum terkait dengan orang yang sifatnya cuma canda-candaan ternyata masuk dalam pelecehan. Sudah ada. Banyak juga Bu atau hanya Iya, baru iya. berapa? Walaupun kalau di sini ancaman hukumannya memang hanya 9 bulan, tapi whatever itu sudah memberikan jaminan kepada para pelaku untuk tidak boleh main-main ya di luar sana, harus ya Ada jerat hukum di penjara itu ya. aduh, apalagi yang kasus tadi ya. Baik. Sangat memalukan ya. Ya, kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang mau bergabung silakan ya, perbincangan kita hangat karena kita nanti juga akan bertanya ke Dinas PPA bagaimana kemudian penegakan hukum yang dilakukan, apalagi kemarin pejabat negara, apakah melihat karena dia orang gubernur kita jangan tindaki atau apa. Nanti akan dijawab oleh Pak Marcel. Kami akan break dulu. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan, kami sudah buka ya di 082195835080. Sulut Bicara akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Sempat tadi tertunda, kami bertanya dengan Pak Marcel. Pak Marcel, bagaimana tindakan-tindakan hukum yang dilakukan ini di Sulawesi Selatan? Tadi sebelum kita akan break ada satu pertanyaan yang dari saya. Sudah ada telepon yang masuk ya. Selamat pagi RRI. Dijawab nanti sebentar ya Pak. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, Bung selamat Hendra. pagi. Iya. Dengan Pak John Kawangkoan. Oh iya, Pak John di Kawangkoan. Baik. Selamat pagi, Kombes Noni Senjei.
Selamat pagi. Selamat dari kawan-kawan Karu ya Ibu. Oh, iya. Pak Marcel, selamat pagi Pak Marcel. Selamat pagi Pak John. Shalom. Shalom. Salam. Iya. Iya. Saya memang memberikan apresiasi ya kepada Bapak Kapolri atas pembentukan PPA dan PPO. Sekarang memang Ibu Noni yang terkasih yang terhormat, Pak Marcel dan Bung Hendra, lagi marak itu kekerasan-kekerasan yang terjadi baik terhadap anak-anak, orang tua, apalagi pelecehan, apalagi yang diviralkan kemarin apa yang disebutkan oleh Bung Hendra. Jadi di sini harus Ibu Noni dan Pak Marcel ini harus dikawal, ya harus dikawal dan harus ditindaki. Ya, jadi yang membentuk aturan ini harus menindaki, tidak tegas. Apalagi Ibu Noni penganiayaan dari TKI kan banyak di Kamboja yang dianiaya, apalagi yang saya dengar di Tripoli Libya, ada orang Manado yang TKI yang dianiaya oleh majikannya. Itu mesti ada kerjasama PPA dan PPO dengan Interpol negara sedunia ini. Jadi saya senang ya karena sudah dibentuk PPA dan PPO. Sekali lagi tinggal di gaun. Ya. Baik. Ya. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih karena tinggal bagaimana pengaturannya harus ada ketegasan, terutama penganiayaan yang ada pada TKW di Kamboja dan sekitarnya dan negara lain. Baik. Terima kasih John. Iya. Terima kasih Ibu Noni. Iya, terima Shalom, kasih. damai hati Pak Marcel, Ya, salam sama. Hendra, Ya. salam sehat. God bless you. God bless you juga untuk Pak John yang ada di Kawangkoan ya. Dan ini masukan yang baik untuk kepolisian dan juga dinas PPA. Nanti bagaimana juga akan dilakukan penindakan terkait dengan perdagangan orang yang terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak John di Libya, Afrika ya. Saya ke penelpon lagi, sudah ada yang bergabung di belakangnya Pak John. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? dengan Pak Sagai dari Bitung. Oh, Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai bisa dikecilkan sedikit radio monitornya atau menjauh begitu? Oke. Karena agak sedikit feedback begitu. Ya, sudah. Ya. Ya, silakan Pak. Bisa. Ya, pertama tentu sebagai anggota masyarakat sangat mengapresiasi Kapolri sudah membentuk dua badan ini yang ujung-ujungnya sampai di Polres. Iya. Kalau memang memungkinkan sampai di Polsek agar supaya jalurnya cepat. Sebab bayangkan kalau dari satu tempat mau ke Polres agak jauh dibandingkan dengan Polsek. Polsek masih lebih dekat. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian dengan terbentuknya dua badan baru ini, otomatis orang-orang atau para pejabat yang akan menangani bidang ini, kalau menurut kita tambah diklat kegiatan pendidikan khusus, karena ini bidang-bidang baru, agar supaya dalam rangka menindaklanjuti dengan munculnya KUHP baru, Iya. jangan sama dengan Kapolres Sleman. Salah mengambil pasal yang digunakan tentang penjambretan, akhirnya berakhir dengan Iya. Pak Sagai? jadi kita kira copotan Kapolda ini harus ditindaklanjuti dengan menambah pengetahuan agar supaya dalam menindaklanjuti manakala ada peristiwa tidak salah mengambil keputusan. Baik. Dengan lahirnya ini dua badan baru, menambah lengkap tim. Apa yang sudah dijelaskan tadi ada lewat undang-undang,
dengan munculnya dua tim baru ini, dua Bidang ya. badan baru, lebih lengkap nih tim. Bukan masing-masing, tapi justru lebih lengkap. Iya. Agar supaya masyarakat lebih diperhatikan tentang hal-hal manakala ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar jangkauan. Baik. Saya kira Iya. itu saja. Terima kasih, Pak. Kepada 2 atau 3 narasumber yang Di sini hanya 2 akan narasumber. bersama-sama hari ini, Ibu Noni, agar supaya betul-betul ini badan baru ini bukan cuma pajangan, Iya. betul-betul badan yang akan beroperasi mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat merasa lebih aman. Baik. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih banyak Terima Pak. kasih, lanjut. Sagai di Bitung ya. Dan ini penelpon kedua, selanjutnya penelpon ketiga, ini yang paling terakhir ya sesi ini untuk yang mau bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Oke, Pak Cliff silakan. Selamat pagi untuk kedua narasumber ya. Iya. Ibu Noni Sengke sebagai direktur yang baru kan? Ya, Direktur PPA, PPO. Direktur ya. Reserse PPA dan PPO. Oh, Iya. ini mantap sekali ini. Karena marak sekali kan di Sulawesi Utara ini kan tuh memang kekerasan begitu toh, Iya. perempuan dan anak. Yang saya butuhkan mungkin mewakili masyarakat itu karena ini kan kasus baru toh. Ketika ada kasus-kasus yang sudah masuk, kalau boleh kita menunggu itu implementasi yang nyata. Dalam arti ketika sudah ada kasus itu langsung betul-betul ingkrah begitu, supaya kepercayaan publik itu kepada direktorat yang baru ini yang menaungi ini tentang PPA dan PPO itu betul-betul sangat terasa dan di masyarakat. Jangankan cuman karena kedengaran enak, tapi rasanya tidak enak, ya kan seperti itu. Iya. Tapi tetap berdoa dan mendukung sebagai masyarakat, sangat apresiasi ini undang-undang yang baru, direktorat yang baru dibentuk, karena itu betul-betul mendekati langsung kepada perempuan dan anak dan korban-korban begitu. Berarti ini juga membuka peluang bagi para wanita-wanita hebat, karena ini kan di bidang ini kan pasti semuanya itu perempuan kan Bu, tidak mungkin ada laki-laki, karena menangani kasus-kasus tentang pelecehan dan lain sebagainya. Jadi tentu apresiasi dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, implementasi yang nyata, itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan kasus-kasus yang baru yang terjadi harus diangkat itu dan harus ada efek jerah. Kayak dosen, sarjana apa itu ya? Sarjana GBK, sarjana Gabet apa itu? Dan pejabat itu yang baru-baru saya dengar Pak Hendra harus diusut tuntas. Baik. Dan berarti kalau begitu Pak Hendra juga tidak boleh juga saya di omak kan, jangan omak lapor. Itu saja, terima kasih. Ini. Selamat pagi untuk direktorat yang baru. Terima kasih ya. Sukses, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Omak mana nih? Maksud. Baik, saya sudah menerima 3 penelpon ya. Di sini ada Pak John ya dari Kawangkoan, ada juga Pak Sagai di Bitung, Langoan Kawangkoan ya. Dan juga Pak Cliff yang ada di Motoling. Saya ke Dinas Perempuan Perlindungan Anak dulu. Tadi ada disinggung juga oleh Pak John kasus yang ada di Libya. Ini yang sempat juga sebelum on air kita sempat bicarakan terkait dengan di sana ada perempuan yang akhirnya dia terkuak ketika dia menyampaikan secara pribadi lewat akun media sosialnya dia begitu. Bagaimana perlindungan hukum terkait dengan perempuan yang ada di luar daerah Sulawesi Utara? Apakah Dinas PPA juga masuk di dalamnya atau sifatnya langsung serahkan ke BP2MI dan juga Polri begitu? Silakan Pak. Ya, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, penanganan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Namun kita akan melihat konteks kenapa sampai terjadi di sana. Lalu kita harus juga melihat tenaga kerja ini apakah prosedural atau non prosedural. Nah, itu yang mungkin perlu juga diedukasi pada masyarakat. Tetapi ketika terjadi satu kasus, nah tentu menjadi tanggung jawab negara. Segenap bangsa, warga negara itu wajib dilindungi. Nah, dalam konteks penanganan ini harus berkoordinasi. Nah, kami juga sudah ada komunikasi dengan BP2MI
juga sudah berkomunikasi dengan Polri ya. Polda, dalam hal ini di bawah Ibu Dir, ada Subdit PPO, yang ke depan nanti kami akan melakukan yang namanya case conference untuk bagaimana akan melakukan penanganan. Untuk aspek hukumnya itu akan diserahkan kepada TUSI masing-masing lembaga, BP2MI kerjanya untuk apa, kemudian bagaimana juga dengan Kemenlu. Karena kalau sudah antar luar negeri itu kan kita sudah ada kewenangan-kewenangan. Kewenangan provinsi itunya seperti apa, kewenangan pusat itu seperti apa. Ya, jadi itu akan dibicarakan dalam case conference nanti dalam satu. Tapi upaya-upaya penanganan ini menurut informasi kami juga sudah mendapatkan informasi dari BP2MI, proses pemulangan ini sementara diusahakan. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Ke Ibu, bagaimana Bu penanganan kalau misalnya orangnya di luar negeri ya, kekerasan ini bukan kekerasan tapi lebih mengarah kepada perdagangan orang begitu ya, trafficking. Bagaimana Bu? Dari daerah ke luar negeri atau diserahkan ke pusat baru antar kementerian begitu? Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi yang pertama dulu saya mau sampaikan terima kasih atas support, semangat, bahkan doanya dari penanya, ada dari Pak John dari Langoan, terus Pak Sagai dari Bitung dan Pak Cliff dari Motoling. Terima kasih supportnya dan doanya. Tentu kita akan kawal bersama-sama karena saya sampaikan tadi bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan turunan-turunannya harus dilakukan secara holistik, menyeluruh oleh semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait yang ditanyakan tentang perdagangan orang spesifik yang tadi disampaikan oleh Bung Hendra, yang pasti ada dua sisi mata uang yang tidak bisa lepas, perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marcel, ya. Secara nasional itu kita punya Satgas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalamnya sudah ada instansi-instansi terkait yang komitmen untuk melaksanakan ini. Semuanya untuk kepentingan korban. Ya, di institusi Polri sendiri ini juga memang sudah berjalan, sudah ada MOU, sudah ada kerjasama, intinya untuk kepentingan percepatan semua. Tapi lagi-lagi memberikan edukasi kepada kita semua, terutama terhadap masyarakat, kalau dari pendekatan penegakan hukum, berarti kita berbicara ada proses di sana. Proses itu tidak ujuk-ujuk ketika hari ini muncul dan besok ada jawaban, karena bicara tentang proses ini kaitannya dengan proses di dalam TUSI kita sendiri. Berawal dari adanya informasi, kita akan mencari melalui proses penyelidikan apakah benar unsur perbuatan melawan hukumnya ada atau peristiwa pidana ada terhadap perkara yang mungkin viral di media ataupun dilaporkan. Ya, dan yang kedua baru kemudian kita bisa melangkah ketika itu ada peristiwa pidana, ada konstruksi undang-undang yang mengaturnya, maka kemudian kita akan melangkah lagi melanjutkan kepada tingkatan tahapan ke proses penyidikan. Proses penyidikan itu memberikan pengertian untuk membuat terang suatu peristiwa pidana melalui serangkaian kegiatan-kegiatan. Baik, mungkin saya bisa potong sejenak nih Bu. Kalau kita melihat dari perdagangan orang kan belum terlalu memahami perdagangan orang itu seperti apa, baru efek jerah terkait dengan penindakan hukum untuk mereka yang melakukan perdagangan orang ini seperti apa Bu? Berapa penjaranya dan berapa dendanya begitu? Lebih dipastikan seperti itu supaya benar-benar masyarakat bisa mengawal juga ketika terjadi yang namanya perdagangan orang. Ternyata kan kalau kita melihat kasus yang di Libya ini, dia hanya diiming-iming untuk pekerjaan ya, berarti ada persetujuan di tengah-tengah keluarga juga ketika akan ke sana dan mendapat barangkali dokumen-dokumen yang sifatnya dia tidak tahu keasliannya seperti apa, dan akhirnya setelah sampai di sana tidak seperti itu yang dibayangkan. Artinya ada persetujuan pribadi dengan keluarga, dan apakah masuk dalam sistem ketika akan
melakukan pekerjaan di luar negeri dengan keluarga ini, terus disangkut pautkan dengan yang namanya perusahaan penyedia jasa layanan untuk pergi ke luar negeri. Tindakan hukumnya seperti apa dari masing-masing subjek ini ya, dari kelembagaan hukumnya yang ada di perusahaan, baru yang berbadan hukum dan juga orang pribadi begitu. Ya, jadi Undang-Undang tahun 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini menjadi panduan utama kita terhadap kasus-kasus yang diduga terkait dengan perdagangan orang. Di sana memang ada unsur-unsur yang diatur, yang sudah dikonstruksikan sedemikian rupa, mulai dari rekrutmen, kemudian ada pengangkutan, penampungan, dan dengan modusnya itu ada ancaman kekerasan, gitu, seseorang yang dipaksa, kemudian untuk diperdagangkan, ada juga dengan modus penipuan, ya. Kemudian ada juga dengan penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya untuk eksploitasi. Eksploitasi ini bisa eksploitasi seksual, bisa eksploitasi tenaga, bahkan juga ada eksploitasi organ-organ tubuh. Jadi ini unsur-unsur utama perdagangan orang. Ya. Mungkin yang case tadi itu lebih kepada tereksploitasi tenaganya. Artinya ketika dia tiba di sana ternyata yang dijanjikan atau yang disampaikan pekerjaan tidak sama. Bahkan kemudian ada ciri-ciri khas lainnya sebagai unsur dari tindak pidana perdagangan orang. Dokumennya ditahan, ya. Dokumennya ditahan semua, kemudian tidak memberikan akses, bahkan gajinya mungkin tidak diberikan karena untuk melihat dia bisa atau tidak, ya. Terkadang agen-agen kita bermain ini tidak qualify, tidak kompeten, tetapi main dikirimkan. Akhirnya di sana kata orang Manado tabiar gitu. Yang lain mungkin yang menggunanya komplain ataupun yang disampaikan kepadanya tidak sesuai. Contoh misalnya dia di sana disampaikan hanya untuk laundry misalnya, tapi sampai di sana dia harus ngerjakan semua tanpa batas waktu yang jelas. Itu eksploitasi. Itu eksploitasi. Iya, itu eksploitasi tenaga. Dan kemudian gajinya hanya gaji sesuai yang disampaikan. Mungkin gaji untuk laundry saja misalnya, untuk penjaga laundry. Tetapi de facto dia melaksanakan semuanya all round. Dan itu sangat menyiksa, ya, sangat bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Jadi itu hal-hal yang spesifik yang diatur oleh undang-undang kita yang sudah merangkul secara berbagai modus-modus yang ada di lapangan. Intinya ketika korban merasa bahwa dia dijebak, dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dia harus kerja apa, bahkan yang tadi dokumen-dokumennya tidak diberikan, gajinya ditahan, tidak menikmati sebagaimana yang disampaikan, maka dapat dipastikan konstruksi untuk tindak pidana perdagangan orang hukumnya unsur-unsurnya bisa terpenuhi. Berapa lama itu kalau di penjara kalau misalnya untuk kalau undang-undang mengaturnya sekitar 3 sampai 15 tahun ancaman atau sanksi hukum yang diberikan oleh undang-undang. Kalau pengalaman kami yang cuma dieksploitasi saja di dalam negeri putus hukuman yang sifatnya sudah ingkrah sekitar 7 tahun, dari 15 itu 7 tahun. Ya apapun itu, tetapi itu sudah memberikan efek jera tentunya kepada harapan kita dan deteran efek juga bagi yang lainnya. Karena ada case-case tertentu sepertinya orang tua memberikan persetujuan, tetapi undang-undang sudah merangkainya. Walaupun dengan persetujuan, kalau dia anak no way, ya. Tetap ada sisi perlindungan terhadap korban. Di sini juga ada Pak Sagai di Bitung, katanya ini laporan bagaimana Polsek ke Polres dan juga sifatnya pada penanganan kasus yang ternyata kasus pencurian kok didakwakan terkait dengan pelecehan dan lain sebagainya, salah dalam pengambilan keputusan, dan itu terjadi juga di institusi Polri begitu di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana Ibu? Baik ya, saya juga memberikan informasi juga kepada Pak Sagai bahwa
strategi Polri ini terhadap penguatan lembaga untuk menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak tidak hanya berhenti di 11 Polda dan 22 Satreskrim khususnya yang mengawaki ini, tugas ini, tetapi juga ke depan juga akan terus dikembangkan hingga seluruh Polda, jajaran Polda di Republik ini juga dibentuk direktorat yang sama. Demikian juga satuan reserse khususnya reserse PPA juga akan dibentuk. Ya, itu tadi untuk menjawab kepentingannya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan juga pimpinan Polri, Bapak Kapolda juga sendiri sudah sangat concern bahwa sumber daya manusia yang kompeten, yang berkualifikasi, entah dia berkualifikasi sebagai penyidik anak, penyidik khususnya di dalam tusi-tusi yang ada di dalam PPA itu terus dikembangkan, terus bahkan kebijakan pimpinan saat ini adalah membuka Dikbang, membuka pendidikan pengembangan spesialisasi secara online. Kalau dulu kita harus ke Jakarta, tapi secara online dengan jam tentunya yang sama untuk kepentingan ada percepatan pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten. Ya. Bu, mungkin saya tahan dulu, Bu. Ini tadi ada juga dikatakan bahwa karena mengingat waktu ada di Polsek dan juga di Polres bidang ini atau hanya di Polda katanya tadi? Saat ini kalau untuk Polda Sulut hanya di Polda. Jadi tetap Polda Direktorat Reserse PPA jajaran di bawahnya masih bergabung menjadi unit satuan juga. Reskrim dan itu ada unit pelayanan perempuan dan anak. Masih res umum ya, di bagian umum ya. Reskrim ya, Satreskrim Polres, di dalamnya ada unit perempuan dan anak. Tapi kalau langsung ke Polda Sulawesi Utara ya terkait dengan PPA PPO tadi yang ditanyakan. Sini, selamat pagi. Perbuatan yang tidak terpuji terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan yang keji karena perempuan itu makhluk yang harus dijaga dan dihormati. Buat anak adalah anak yang harus dijaga dan dilindungi. Makasih narasumber dan Bapak Hendra dari KK Wondal di Tata Aran 1 Tondano. Oke, terima kasih masukannya ya. Dan kalau dari sini Anda sudah bisa mengerti, memahami bagaimana hak dari perempuan dan anak, tentunya kita jaga dan juga kita kawal. Kalau ada sedikit yang menyimpang ya bisa langsung lapor ke Ibu ya, bilangnya Ibu di Polda Sulut. Ya. Kalau Bapak sendiri bagaimana tindakan nyata juga yang dimintakan oleh Pak Cliff katanya tadi? Lebih terang-terangan dalam mengungkap kasus ini ya. Tapi kalau anak mungkin saya lebih mengklaim sedikit untuk anak lebih dirahasiakan atau lebih ditutup ya, lebih tertutup. Silakan Pak. Dan pasti dalam penanganan kasus terhadap korban kami menganut pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan. Jadi tidak semua kasus itu harus di up atau apalagi yang kecuali yang sudah viral ya. Nah, kami berkomitmen akan melakukan pendampingan. Pendampingan memastikan hak-hak korban ini terlayani. Nah, kasus yang kemarin yang sudah di up kemarin ya terkait yang kasus salah satu oknum ya, kami sudah melakukan pendampingan, sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan kami akan memberikan pendampingan hukum dan sudah juga pendampingan psikologi. Yang pasti setiap korban yang mengalami apalagi tindakan pelecehan seksual ini pasti akan berdampak pada psikologi. Maka tusi kami akan memberikan pendampingan psikologi agar supaya dia siap untuk menghadapi dan paling tidak dia tidak merasa sendiri. Ada UPT DPP yang mendampingi baik hukum maupun pemulihan. Baik. Seperti itu. Iya. Paling terakhir sekali ini Bu, saya ke Ibu Kombes ini, saya juga sempat berdialog dengan para narasumber baik dari Unima dan juga dari praktisi hukum dan lain sebagainya. Terkait kasus yang terakhir yang menimpa salah satu mahasiswa akhirnya melakukan bunuh diri, dia karena ada tekanan batin yang sudah dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara juga press release atau disampaikan langsung ke umum peristiwa yang terjadi. Penindakan kasus ini sejauh ini seperti apa juga dari Polda Sulawesi Utara, apalagi ini kan melibatkan yang namanya kekerasan terhadap perempuan walaupun secara fisik tidak langsung tapi melalui kata-kata di media sosial atau chattingan begitu.
2 menit terakhir, Bu. Ya baik, terima kasih Bung Hendra. Jadi kasus yang terkait dengan yang disampaikan tadi ini dalam proses ya, dalam proses penyidikan oleh Polda Sulawesi Utara. Kemarin kita melaksanakan penyelidikan dan sekarang kita sudah up ke tahapan penyidikan. Tentu ada proses di sana, butuh waktu masyarakat agar bisa bersabar. Dan yang kedua terkait dengan closing statement, belajar dari kasus-kasus yang ada, salah satu program prioritas dari Direktorat Reserse PPA mulai terpusat dari Bareskrim sampai ke jajaran adalah kampanye Rise and Speak. Apa itu Rise and Speak? Itu kalau di Indonesia kan adalah berani bicara, selamatkan sesama. Ini tidak hanya diperuntukkan bagi korban yang mengalami sesuatu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang terafiliasi. Mungkin itu keluarga, mungkin itu kerabat dan teman, mungkin itu juga institusi seperti tadi yang disampaikan, ada lembaga-lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga lingkungan kerja. Ketika kita berani berbicara, maka kita sudah mengambil bagian kontribusi untuk menyelamatkan sesama kita, sehingga tidak terjadi seperti yang kasus yang kemarin. Semua tinggal menyesal karena tidak ada kepedulian, karena tidak mau ngomong, tidak mau speak up untuk sama-sama memberikan perhatian, atensi terhadap jadi Rise and Speak, berani berbicara, selamatkan sesama. Baik, terima kasih banyak Ibu Kombes ya, Ibu yang sudah bersama-sama, Ibu Noni Sengge yang sering dikenal orang seperti itu ya. Ternyata banyak yang kenal Ibu dengan panggilan Ibu Noni. Tadi juga ada dari Pak John ya, Pak John kayaknya kedengaran sudah akrab di pendengarannya terkait dengan Ibu Kombes ini ya, yang menjadi direktur untuk bidang PPA dan juga PPO. Dan untuk Pak Marcel, terima kasih banyak ya. Banyak yang ingin mau ditanyakan ke Pak Marcel, tapi lain waktu ya, karena kita di sini bersifat kelembagaan dulu yang kita lebih menonjolkan terkait dengan pembentukan direktorat baru yang ada di Polda Sulawesi Utara, yaitu PPA PPO. Jadi untuk selanjutnya kita akan lebih membuka atau mengupas terkait dengan kasus-kasus perempuan dan anak lebih spesifiknya ya. Karena tadi pandangan umum sudah disampaikan oleh Ibu yang sudah memberikan edukasi yang pasti ini sudah bisa membuat kita pemikirannya semakin lebih positif ya, dan jangan sampai salah bicara karena ya nanti resikonya ya Bu ya itu nanti akan kita terima. Baik, dan saya Hendra Asa berucap terima kasih juga untuk kebersamaan dari Anda. Terima kasih Ibu Kombes, Pak Marcel. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bersama-sama kembali, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami di line telepon tadi. Sukses di hari ini, selamat pagi menjelang siang, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai